Kesimpulan, Muhammad Rashid Ridho merupakan salah seorang mufassir asal Suriah yang menghasilkan banyak karya. Salah satu karya fenomenal beliau adalah Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar berawal dari catatan-catatan Rashid Ridho dalam perkuliahan di Universitas Al-Azhar yang digurui oleh Muhammad Abduh. Tafsir ini bernama Tafsir Al-Quran Al-Hakim, namun lebih dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Manar. Dalam menafsirkan Al-Quran, Muhammad Rashid Ridho menggunakan metode tahlili analisis yang bercorak adabi wa ijtimai, sastra dan kemasyarakatan. Rashid Ridho juga menggunakan metode maudhu'i, tematik, dengan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai redaksi yang sama. Kemudian di akhir penafsiran beliau menjelaskan munasabah atau korelasi atau hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. Dan dalam penafsiran Rashid Ridho menganggap satu surah, satu kesatuan ayat-ayatnya serasi, ayat-ayat Al-Quran bersifat umum. Al-Quran merupakan sumber akidah dan hukum, menggunakan akal yang luas, serta hati-hati terhadap hadis Nabi dan sahabat. Untuk contoh, sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Salim tadi, contoh dari penafsiran Al-Manar itu di surah Al-A'raf ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang artinya sesungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ini penafsiran tentang jin, Quran surah Al-A'raf ayat 27. Jadi menurut penafsiran Muhammad Rashid Ridho, itu beliau menolak pendapat yang mengecualikan beberapa kasus sehingga memungkinkan manusia itu terkadang dapat melihatnya. Nah, jadi karena tafsir Al-Manar ini lebih kepada membuka ijtihad yang luas, membuka penggunaan akal. Nah, jadi di sini penafsiran tentang jin yang sifatnya goib itu ditafsirkan dengan Rashid Ridho. Beliau menolak bahwasanya kalau ada manusia yang dapat melihat jin seperti itu, karena jin itu bersifat goib dan tidak dapat digambarkan secara indrawi. Nah, menurut Rashid Ridho, orang yang mengaku melihat jin, maka hal tersebut hanyalah akibat hayalannya, atau dia melihat suatu binatang yang aneh sehingga diduganya itu jin. Semua hadis yang memberitakan tentang penglihatan manusia terhadap jin menurutnya adalah dhaif, karena tidak ada satu hadis pun menyangkut dapatnya manusia melihat jin yang termasuk di dalam kategori sahih. Kemudian dia menyatakan setelah mengemukakan pendapat tentang jin tadi, beliau mengatakan dapat juga dikatakan bahwa benda-benda hidup yang tersembunyi dan yang dikenal dengan melalui mikroskop itu dengan nama bakteri dapat merupakan jenis dari jin karena telah terbukti bahwa bakteri-bakteri merupakan penyebab dari banyak penyakit. Apa yang dikemukakan Rashid Ridho ini menunjukkan bahwa kalau demikian itu yang dinamai jin, maka ia dapat dilihat oleh manusia. Hal mana yang menjadikan pendapatnya tentang tidak dapatnya jin dilihat oleh manusia harus diberikan interpretasi yang sejalan dengan pendapat yang dikemukakannya.